Oke. Begini Pak, saya mau tanya-tanya nih kepada Pak Arindra terkait dengan dunia kampus dan dunia kerja. Nanti bisa minta tolong ditampilkan nggak itu ya datanya itu? Bisa Pak, ya? bisa. Oke, nanti saya share gitu ya. Kita terus optimalkan di perguruan tinggi itu, ikuti semua kegiatan. Gitu loh. Mumpung ini adalah ada kesempatan. Gitu loh. Dan itu tidak akan terulang seumur hidup. Iya Pak. Terus kemudian mungkin pesan Bapak untuk teman-teman yang sudah lulus tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di E-Podcast Pendidikan Ekonomi. Nah, tema kita kali ini adalah transisi kampus ke dunia karir. Jadi kelulusan itu bukan akhir dari segalanya. Saat ini saya bersama dengan dosen Prodi Pendidikan IPA. Boleh perkenalan dulu Pak? Oke, perkenalkan, nama saya Arindra Trisna Widiansah. Nanti teman-teman bisa panggil saya Pak Indra. Kebetulan saya adalah dosen pendidikan IPA. Saya home base-nya adalah pendidikan IPA UPMS. Ya, pak saya adalah pendidikan biologi. Gitu. Oke. Begini Pak, saya mau tanya-tanya nih kepada Pak Arindra terkait dengan dunia kampus dan dunia kerja. Nah, menurut pengalaman Bapak, yang membedakan dunia kampus dan dunia kerja itu apa sih Pak? Ringkasnya gini, dunia kerja itu pasti dibayar. Tidak mungkin sampai kerja tidak dibayar, kan tidak mungkin. Terus kemudian kalau dunia kampus ya tentu adalah dunia di mana sampean itu istilahnya digembleng. Jadi ini adalah tempat wahana atau wadah untuk teman-teman mempersiapkan diri sebelum ke dunia kerja gitu. Jadi, terus kemudian setelah lulus nih, mahasiswa yang pertama kali dilakukan itu apa sih Pak? Kan sekarang kita tahu kalau cari kerja itu sulit banget gitu. Kira-kira langkah pertama yang dilakukan mahasiswa itu seperti apa Pak? Kalau langkah pertama ya tentu setelah sampean lulus, dalam hal ini kalau lulus itu kan dalam tingkat perguruan tinggi ya, itu adalah yudisium. Jadi yudisium itu adalah ketika sampean itu dinyatakan lulus. Nah, kalau wisuda beda. Kalau wisuda itu ibaratnya kalau dalam dunia pernikahan itu akadnya adalah yudisium. Nah, untuk wisuda itu adalah gebiare. Apa gebiare itu ya istilahnya? Resepsi. Resepsinya. Senang-senangnya itu di wisuda. Nah, tentu ketika sampean sudah dinyatakan lulus, dalam hal ini adalah yudisium, langkah pertama yang sampean lakukan adalah alhamdulillah dong. Iya. Gitu. Jadi sebelum melangkah lebih lanjut ya, sampean alhamdulillah dulu. Artinya sampean sudah berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah yang mana telah memperlancar pendidikan di sampean, terus kemudian sama orang tua dan sebagainya. Nah, dari situ nanti baru sampean melangkah lebih lanjut. Gitu loh. Mau melamar kerja atau membuat pekerjaan. Baik, kalau misalkan mau melamar kerja nih Pak, kan sekarang itu banyak tuh Pak berita-berita di mana mahasiswa itu setelah lulus kuliah itu malah banyak yang tidak bekerja Pak. Itu sebenarnya dari manusianya atau dari pekerjaannya Pak? Oke, sebentar ya. Saya punya data itu. Ini adalah pertanyaan yang menarik. Bentar, saya tak ambil data. Tapi nanti bisa tak tolong ditampilkan enggak itu ya datanya itu? Bisa Pak, ya? bisa. Oke, nanti presentasi sarjana ya, presentasi ya, persentase sarjana Indonesia itu tergolong rendah. Ini biar teman-teman tahu juga gitu ya. Saya dapatkan data ini dari, saya lupa dari mana ini ya, Perupa Data. Nanti teman-teman bisa cross check ya. Nah, untuk presentasenya Indonesia itu tergolong rendah. Dia dikatakan nomor berapa ya? Tergolong dia di sini dituliskan Indonesia itu 3 terbawah dari 47 negara yang diteliti. Nah, artinya apa? Artinya adalah Indonesia itu ya sangat kecil sekali gitu ya. Yang paling tinggi adalah Kanada. Kanada itu teratas ya, dengan jumlah sekitar 62,74%. Indonesia hanya 13,5%. Artinya adalah sekian 270 juta jiwa Indonesia itu yang kuliah dan lulus ya, itu hanya sekitar 13%-nya saja. Artinya sangat-sangat rendah sekali. Baik.
Itu kalau dilihat dari persentase sarjananya ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita lihat teman-teman ya, tadi menyinggung terkait dengan pengangguran. Nah, ada istilahnya pengangguran terdidik. Artinya apa? Pengangguran yang dia itu ya dari lulusan ya pendidikan ya, entah itu SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Nah, untuk perguruan tinggi sendiri itu ada sekitar 673 sekian ya. Artinya apa ya? Masih tinggi. Jumlah pengangguran terbuka ya, ini tahun 2022. Ini saya dapatkan dari data book, nanti akan saya share ya. Pengangguran atau lulusan dari perguruan tinggi yang tidak melanjutkan kerja atau tidak ngapa-ngapain atau dalam hal ini adalah nganggur itu sekitar 600 ya, itu masih banyak itu ya. Tapi ya memang kalau misalkan kita bandingkan dengan tingkat SMA, tingkat SMK itu memang lebih rendah. Yang paling tinggi adalah tingkat SMA, itu ada sekitar 2,4 juta jiwa itu yang menganggur. Dan perlu diketahui ya teman-teman ya, kuliah itu tidak menjamin kerja. Nah, mungkin ini teman-teman yang mungkin ada yang salah sangka atau apa gitu ya. Yang namanya kuliah itu tidak menjamin kerja. Walaupun sampean kuliahnya di mana gitu ya. Karena apa? Karena kita bukan perguruan tinggi kedinasan. Nah, berbeda kalau perguruan tinggi kedinasan. Kalau perguruan tinggi kedinasan, maka otomatis ketika dia lulus, dia akan ditarik kan gitu. Tapi dengan catatan dia memenuhi standarnya. Nah, baru dia nanti bisa kerja dan sebagainya. Tapi kalau perguruan tinggi yang non kedinasan, otomatis ya tidak ada jaminan kerja. Hanya saja, ini yang perlu saya tekankan ke teman-teman. Ketika teman-teman itu kuliah, ya, teman-teman akan membuka peluang. Nah, ini loh, membuka peluang dibandingkan teman-teman yang tidak kuliah. Ya, kalau tidak kuliah, katakanlah dia mau melamar kerja jadi satpam misalkan di bank atau mana gitu ya, yang mana dia mensyaratkan minimal S1. Nah, tentu untuk mereka-mereka yang belum beruntung, belum S1, maka otomatis dia tidak bisa melamar kerja. Makanya di situ saya artikan kalau S1 itu membuka peluang, tetapi tidak menjamin kerja. Kan gitu. Makanya ketika kuliah itu jangan diambil ijazahnya tok, gitu loh. Ya, tetapi ya pola pikirnya. Kalau mahasiswa itu kan pola pikirnya kan lebih logis, sistematis dan sebagainya. Terus kemudian koneksi antar teman, ya jangan sampai ada teman yang dibully atau dijauhi karena kita tidak tahu 5 tahun kemudian kita butuh dia, kan gitu. Jadi selama kuliah itu proses di dalam perkuliahan itu juga mempengaruhi ya Pak, nanti untuk bekerja atau mungkin relasi pertemanannya itu akan bermanfaat nanti ketika kita sudah lulus. Ya tentu, jadi kuliah itu kan ibarat tempat penggemblengan gitu ya. Makanya teman-teman mahasiswa ini ya harus memposisikan diri minimal itu 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan itu Nganjuk atau Indonesia itu mau ngapain. Nah, makanya sampean persiapkan mulai dari sekarang. Ya mumpung pas kuliah banyak koneksi, ya ikuti itu yang mau ikut organisasi monggo. Terus kemudian kalau seperti halnya KPM ya. KPM itu adalah ngajar itu ya KPM. KPM itu kan ada kegiatan di mana mahasiswa itu diminta untuk berkelompok, terus kemudian presentasi. Nah, itu memang salah satu cara ya dosen untuk mendidik siswanya agar dia bisa berkomunikasi, ya bisa ngomong apapun nanti ya, teman-teman mau jadi apa gitu ya, komunikasi itu kan penting, bisa ngomong. Nah, makanya ketika kuliah itu optimalkan, karena teman-teman ini adalah salah satu teman-teman yang beruntung kan gitu ya, dibandingkan yang mungkin masih belum mampu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi ya. Karena ini teman-teman, kalau
ada orang tua yang dimana dia itu apa ya, ibaratnya mengencangkan ikat pinggangnya ya untuk anaknya biar bisa lanjut ke perguruan tinggi. Maka jangan sia-siakan harapan dari orang tua itu. Baik, terus kemudian langkah terbaik Pak yang diambil mahasiswa itu setelah lulus kan kebanyakan seseorang memutuskan untuk kuliah kan agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Iya, betul. Tetapi ada juga nih mahasiswa yang setelah lulus ternyata sama aja gitu sama SMA, SMK pekerjaannya. Nah itu langkah-langkah yang harus dilakukan agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik itu seperti apa Pak? Ya tentu mahasiswa itu ya kurang bisa mempersiapkan diri. Artinya ketika dia SMA atau setelah dia lulus S1 sama-sama. Iya. Ya sama-sama artinya ya mungkin tidak ada kemampuan, ya tidak ada bedanya karena mungkin dia hanya kuliah terus pulang ya tanpa memperdulikan dia harus aktif di organisasi atau apa namanya aktif dalam kegiatan belajar mengajar ya, karena dalam kegiatan belajar mengajar sudah saya sampaikan tadi ada kegiatan presentasi tetapi dia tidak mengoptimalkan, dia tidak men-challenge dirinya untuk wani ngomong, berani komunikasi, tidak menambah jejaring teman-temannya, maka otomatis dia tidak ada bedanya ketika dia SMA ataupun ketika dia lulus kuliah. Bedanya hanya di selembar kertas saja. Dia punya ijazah S1, itu aja. Itu bedanya. Makanya sebelum sampai lulus optimalkan di perguruan tinggi itu, ikuti semua kegiatan. Gitu loh. Mumpung ini adalah ada kesempatan gitu loh, dan itu tidak akan terulang kan seumur hidup gitu. Iya Pak. Terus kemudian mungkin pesan Bapak untuk teman-teman yang sudah lulus tetapi tidak mengalami perkembangan apa-apa, kan ada tuh Pak kuliah selama 4 tahun itu tahun pertama itu punya target Pak, tapi tiba-tiba aja udah tahun keempat gitu Pak, udah mau lulus tetapi nggak mengupgrade diri sama sekali, akhirnya ketika lulus ya udah cuma dapat ijazah aja gitu. Kira-kira yang harus mereka lakukan atau mungkin untuk kakak-kakak yang mau lulus itu diberikan motivasi atau pesan seperti apa, Maten? Nah, jadi ini untuk mahasiswa yang masih semester 1-2 atau masih muda gitu ya. Ini mumpung ini masih awal teman-teman, jadi silahkan untuk mempersiapkan diri, ikuti segala aktivitas yang ada di perguruan tinggi, insya Allah positif gitu ya. Mau ikut MPS ataupun ikut yang intra ataupun yang ekstra, monggo ya, itu karena ada proses karena di situ ada apa namanya, ada koneksi di situ gitu ya. Terus kemudian untuk mahasiswa yang sudah tiba-tiba semester 8 gitu ya, nah otomatis ini tinggal satu langkah lagi teman-teman itu lulus. Nah, langkah yang perlu teman-teman ambil gitu ya, fokus saja dulu di skripsi ya, fokus saja dulu skripsi, tetapi nanti sambil ya ikuti pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan. Sekarang zamannya AI, silakan ikuti pelatihan AI gitu ya, kalau misalkan AI. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman yang sudah lulus nih ya, terus ngapain, karena tidak ada beda gitu ya antara SMA ataupun ketika lulus gitu ya. Ya, ada banyak pelatihan ya, ikuti itu pelatihan-pelatihan gitu ya. Terus kemudian ini jangan terlalu pilih pekerjaan dulu. Ketika sampai lulus, kerja aja dulu ya, kerja aja dulu sambil nanti menata hati, menata pikiran gitu ya. Kerja aja dulu di mana gitu ya, sambil nanti menata gitu. Insya Allah nanti akan dapat itu. Ya guys, seperti itulah motivasi dari Pak Arindra, dosen Prodi Pendidikan IPA untuk teman-teman mahasiswa. Saya juga teman-teman mahasiswa yang masih semester 1 ataupun yang sudah mau lulus. Kira-kira pertanyaan terakhir, ini motivasi buat mahasiswa Pak agar tetap semangat kuliahnya. Oke, untuk motivasi untuk teman-teman mahasiswa gitu ya, biar tetap semangat kuliahnya. Baik teman-teman, ya, jadi gini, teman-teman itu adalah ya orang gitu ya, yang mana teman-teman itu lebih beruntung dibandingkan teman-teman yang mungkin tidak bisa
kuliah. Mereka itu sebenarnya ingin kuliah, tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak mendukung, makanya dia tidak bisa melanjutkan. Nah, ini untuk mahasiswa yang sudah kuliah, itu ya, tolong teman-teman ini ya, teman-teman tetap semangat, gitu ya. Karena apa? Di situ ada impian, ada harapan orang tua di situ. Jadi sampean kuliah, gitu ya, tidak hanya untuk sama sendiri, tetapi untuk orang tua juga ada harapan di situ yang dititipkan di pundak dari teman-teman, gitu ya. Terus kemudian teman-teman ya, tolong teman-teman memposisikan teman-teman itu tidak hidup untuk besok, tapi minimal 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun depan itu mau ngapain ya? Mau ada apa di Nganjuk? Nanti silahkan dipersiapkan diri sehingga nanti teman-teman ketika lulus ya, teman-teman sudah siap untuk berperang. Baik, sebuah motivasi yang sangat berharga sekali buat kita semua mahasiswa-mahasiswa. Pak Rindra, saya ucapkan terima kasih ya Pak atas peluangan waktunya untuk mengisi materi pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Terima kasih atas kesempatannya untuk kita bisa saling berbagi gitu ya. Ini adalah salah satu acara yang positif saya rasa gitu ya, sehingga kita bisa tetap memompa semangat dari teman-teman mahasiswa gitu ya. Oke, terima kasih. Nah guys, kira-kira sekian dulu pembahasan kami pada hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe video kami yang akan tayang setiap hari Jumat pukul 5 sore. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bisa bingung.